Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Ranggata Dewi dengan NIM 22262011016. Video kali ini adalah presentasi dari hasil analisis soal shock analyze mata kuliah analisa kecerdasan bisnis. Analisis ini bertujuan untuk memprediksi jumlah perjalanan atau trips layanan ride hailing menggunakan model Sarimak yang berfokus pada penanganan dampak besar seperti pandemi COVID-19 yang menyebabkan perubahan mendadak pada level data atau level shift. Analisis ini membutuhkan data dengan format CSV yang di dalamnya terdapat kolom tanggal dan kolom trips. Analisis pertama yaitu mendeteksi keberadaan struktural break atau level shift. Terus tunjukkan perubahan main atau level secara grafis. Yang kedua yaitu membandingkan performa Arima musiman tanpa versus dengan intervensi dummy sederhana. Arimak opsional jika diizinkan. Jika tetap Arima murni, lakukan pre-buttoning dan diskusikan bias. Analisis yang ketiga yaitu sajikan auto-sample forecast 6 bulan dan evaluasi MAPE. Diskusikan mengapa shock mempengaruhi ketetapan Arima. Nah, langkah yang pertama yaitu mengimpor library dulu. Di antaranya ada Pandas 6, Matplotlib, Stats Model, dan sklearn matrix. Lalu selanjutnya yaitu kita memasukkan fungsi-fungsi yang digunakan dalam analisis ini menggunakan coding. Selanjutnya yaitu kita menginput data yang berupa CSV tadi dengan nama redhealingtrips.csv. Berikut adalah datanya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita melihat grafik perubahan akibat shock pandemi 2020. Berikut adalah grafiknya, dapat dilihat grafik dimulai pada tahun 2018 sampai 2024 dengan jumlah trips yaitu 4.000, sekitar 4.000 sampai 22.000. Langkah selanjutnya yaitu mengeksplorasi data dan plotting untuk indikasi level shift. Pertama yaitu memasukkan data untuk load data trips ride hailing. Kedua, plot data asli. Lalu memasukkan tanggal timestamp pada bulan 3 2020 yang ditandai Maret 2020 dengan garis merah. Dan rolling man window 6 untuk smoothing trend. Nah, berikut adalah hasilnya. Ini untuk ride hailing trips dapat dilihat pada garis merah ini itu menunjukkan penurunan mulai dari bulan 3. Lalu data rolling man ini dari rolling man ini memperjelas adanya level shift yang signifikan dan harus dimodelkan ada prediksi akurat. Langkah kedua yaitu membuat dummy intervensi, step dan pulse untuk menangkap level shift. Karena adanya level shift yang dipicu oleh pandemi, dibuat variabel exogens atau X atau dummy intervensi untuk menangkap perubahan ini. Variabel ini digunakan dalam model Sarimak menjadi Sarimak. Step dummy, variabel ini bernilai 0 sebelum Maret 2020 dan
bernilai 1 setelah mulai Maret 2020 dan seterusnya. Lalu yang pulse dummy ini variabelnya bernilai 1 hanya pada bulan Maret 2020 dan 0 pada bulan lainnya. Ini memodelkan dampak yang bersifat sementara atau sekali saja, meskipun biasanya step lebih dominan untuk shock permanen. Langkah ketiga yaitu pembagian data dan pra-promodelan. Bagi data menjadi tren sampai Juni 2014 dan tes mulai Juli 2024, 6 bulan. Tren adalah data historis hingga bulan 6 2024. Dan tes adalah data atau sampel 6 bulan dari Juli 2024 hingga akhir yang digunakan untuk menguji performa prediksi. Frekuensi adalah semua seri Y, train, test, dan X yang diubah frekuensinya secara eksplisit menjadi bulanan dengan format MS ini untuk memastikan konsistensi dalam pemodelan Sarima musiman. Langkah keempat yaitu memodelkan dan perbandingan yang dilakukan fitting pada 3 variasi model Sarima 111 versus dan 11112 untuk membandingkan dampaknya. Model 1 tidak ada Sarima murni dan model 2 ini menangkap level shift permanen. Lalu model 3 ini menangkap level shift atau outlier sementara. Nah, kriteria evaluasi utama yaitu AIC semakin rendah semakin baik modelnya. Lalu L-Jukebox p-value yang berarti menguji apakah residual sisian model adalah white noise atau acak dengan nilai peak lebih dari 0,05 dolar. Lalu MAPE dan RMSE, metrik akurasi prediksi out of sample, semakin rendah semakin baik. Ini adalah hasil evaluasi modelnya yang memperoleh nilai pada model 1 Sarima murni. Nilai AIC-nya adalah 845,48. L-Jukebox-nya dengan p-value 0,089, MAPE 0,0643, RMSE 1060,75 dan model 2 Sarima plus step dummy dengan nilai IC 825,35, L-Jukebox dengan p-value 0,770, MAPE dengan 0,0408, RMSE 827,95. Model ketiga yaitu Sarima plus step dan pulse dummy. AEC-nya adalah 837,41, L-Jukebox dengan p-value 0,723, MAPE dengan 0,0652 dan
RMSE dengan nilai 1165,30. Nah, kesimpulannya adalah model 2 Sarima plus step dummy ini adalah model terbaik karena model ini memiliki AIC dengan terendah, residualnya sudah bersifat white noise dengan p-value lebih dari 0,0 dolar dan memberikan akurasi prediksi MAPE dan RMSE paling baik. Lalu, kita lanjut lagi visualisasi untuk forecast dari model terbaik berdasarkan AIC. Visualisasi ini menunjukkan perbandingan antara data aktual, tes data, dan hasil prediksi forecast dari model terbaik, yaitu model 2. Prediksi dari model 2 ini lebih mengikuti level data yang baru karena berhasil memasukkan efek level shift dari variabel step dummy. Level shift grafik mengkonfirmasi adanya perubahan level yang permanen sejak Maret 2020. Efek intervensi ini penggunaan dummy intervensi, terutama step dummy, secara drastis menurunkan AIC dan menghasilkan residual white noise, membuktikan bahwa shock pandemi telah dimodelkan dengan sukses. Validasi prediksi model dengan intervensi memberikan hasil forecast out of sample, MAPE dan RMSE yang jauh lebih baik dan valid. Jadi ini grafiknya dapat dilihat dengan yang warna biru ini adalah trend datanya, lalu warna hijau adalah tes data real. Untuk forecast dengan warna merah Nah, langkah terakhir yaitu memastikan hasil analisis dapat tersimpan dengan coding seperti berikut. Berikut presentasi dari saya. Kalau ada kurang dan salah dalam perkataan, bisa dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.